apakah yang namanya nonton bokep itu salah satu cara untuk membuat awet muda? Film bokep ini ada tingkatannya. Ada tingkatan juga? Ada X1, X2, X3, dan yang paling hardcore itu Gonzo namanya. Udah kayak nagih kan? Nagih kan? Ya kan? Aduh aku pengen lihat Iya. yang lain yang lebih seru. Betul. Bahkan mungkin ada yang suka nonton harus disakiti dulu. Mereka yang menganut paham BDSM, justru mereka yang lebih banyak, lebih menghormati pasangannya. Oh. Jadi perempuan harus bisa menjadi subjek, ya, harus bisa bilang ke suaminya kalau selama ini nggak pernah puas, nggak pernah mendapatkan kenikmatan. Kebanyakan itu salahnya di laki-lakinya. Foreplaynya tidak lama, foreplaynya tidak optimal, kemudian si perempuan belum basah tiba-tiba main penetrasi aja. Iya. Halo sahabat Kompas TV, kalian sedang menyaksikan Kode Konten Dewasa. Gimana kabarnya hari ini semuanya? Waduh, kita bakal bahas yang seru-seru pastinya bersama saya Wulan Juliani. Tapi kalau yang namanya konten dewasa itu kan saya nggak mungkin sendirian dong. Kalau sendirian terus nanti mulutnya berbusa, capek, ya kan? Apalagi yang dibahas itu permasalahannya tuh seru banget. Kalau perempuan lawan laki-laki seru dong. Tapi laki-lakinya juga harus yang punya potensi untuk menjawab semua pertanyaan dari saya, semua kegalauan saya gitu ya, sahabat Kompas TV. Makanya sekarang saya sudah bersama dengan seorang dokter ganteng. Ini adalah seorang dokter seksologis ya bilangnya, dan juga anti-aging, Dokter Haikal Ansari Embiomed. Hai dokter. Hai Wulan, apa kabar? Alhamdulillah baik. Dokter apa kabar? Baik, alhamdulillah. Baik ya, saya harus sering-sering ketemu sama Dokter Haikal. Kenapa? Supaya saya nggak bisa tua. Kan anti-aging gitu ya dokter. Tapi mungkin kalau ngomongin soal anti-aging itu kan harus happy-happy terus gitu ya dokter. Betul, jadi harus lebih happy hidupnya supaya apa ya? Supaya hormonnya itu lebih balance, jadi bisa membantu menghambat penuaan. Oh gitu. Emang kalau hormonnya terhambat juga bisa cepat tua dokter? Iya, karena kalau hormonnya nggak balance, ada yang turun nih, ada rendah ya, itu bisa bikin penuaan, bisa bikin gangguan pada organ tubuh kita, pembuluh darah, kemudian saraf, dan juga fungsi seksual. Oh gitu. Iya. Tapi mungkin kalau misalkan yang sesuatu hal yang bikin bahagia nih gitu kan macem-macem. Tapi kalau untuk laki-laki, apakah yang namanya nonton bokep itu salah satu cara untuk membuat awet muda? Wow, oke, jadi gini ya, kalau kita mendefinisikan film bokep ya atau film biru, Iya. ini adalah film yang sengaja dibuat secara komersial untuk membangkitkan rangsangan seksual penontonnya. Betul. Dan yang namanya film bokep jelas ya, dia langsung mempertontonkan adegan hubungan seksual, kelamin ke kelamin, kelamin ke anus ya, kelamin ke mulut, tanpa adanya jalan cerita atau jalan cerita ala kadarnya. Ala kadarnya, ya itulah ya. Betul. Katanya sih orang ada yang senang ada jalan cerita, ada yang senang langsung aja hajar aja gitu. Dan kan. film bokep ini ada tingkatannya. Ada tingkatan juga? Ada X1, X2, X3, dan yang paling hardcore itu Gonzo namanya. Waduh, Jadi saya kalau baru tahu lagi. Jadi kalau Gonzo ini itu satu perempuan itu bermain dengan dua laki-laki. Jadi semua tuh bisa dimasukin lah. Nah itu tuh Gonzo itu. Wow, aku terpana. Tapi kan kita ngomongin kalau untuk si film bokepnya sendiri. Nah, Iya. ini kan yang lagi rame kalau ngomongin soal bokep nih gitu ya, Dokter Haikal, adalah kasus Dea OnlyFans. Mungkin pasti pada tahu gitu ya, Dea OnlyFans ini kan rame banget kemarin diomongin gitu kan. OnlyFans-nya sih sebenarnya bukan nama aslinya dia. Nama aslinya tuh kalau nggak salah Gusti Ayu Dewanti. Jadi OnlyFans ini sebenarnya ya, sahabat Kompas TV, ini tuh sebuah situs. Ya kan, OnlyFans ini namanya Dea, dan dia ini ternyata tuh menjual foto-foto dia, video dia, ini yang aku baca di berita-berita gitu ya, dan akhirnya menyeret salah satu stand up komedian yang juga lagi naik daun gitu, yaitu Marcel Widianto. Untung bukan yang oh cintaku itu bukan, itu Marcel penyanyi, beda ya. Jadi kalau misalkan
itu kan kayaknya bukan video bokep ya setahu aku dokter. Karena dia tuh menjualnya tuh video dia sendiri dan juga foto-foto dia. Ya. Nah itu berarti termasuk bokep atau gimana sih sebenarnya dokter? Jadi gini, setahu saya memang itu berupa foto ya, foto sure lah. Dan yang sepanjang yang saya tahu tidak ada adegan hubungan seksualnya. Ya, jadi tidak ada adegan hubungan seksual. Jadi kalau menurut saya itu bukan film biru, bukan adegan porno, gitu. Jadi hanya berupa foto yang merupakan bentuk ekspresi lah. Jadi menampilkan keindahan tubuh seperti itu. Jadi memang foto-foto seperti itu bisa membangkitkan gairah seksual yang melihatnya. Ya, tapi kita mesti bedakan nih. Kalau yang dikatakan merusak kesehatan itu memang film porno, film bokep yang ada adegan seksualnya yang langsung mempertontonkan hubungan kelamin ke kelamin, kelamin ke anus dan kelamin ke mulut ya. Nah, sudah banyak penelitiannya ya bahwa film bokep itu berdampak kepada otak kita. Ya. Jadi akan merusak area prefrontal atau area otak bagian depan, di mana area otak bagian depan ini memiliki fungsi eksekutif. Jadi fungsi eksekutif ini yang membuat manusia bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah, dan dapat membuat keputusan yang tepat. Oke, itu yang akan dirusak ketika kita nonton film short, film biru tadi gitu ya. Dan kalau kita menonton film bokep atau film biru, maka orang yang menontonnya akan mempertanyakan seksualitasnya. Dia akan membandingkan, kok di film bokep gede banget ya, panjang banget ya, kok merah banget ya, kok bulat banget ya, kok bisa lama ya, bisa berkali-kali ya. Dong. Betul, karena begitu dia melakukannya dalam yang nyatanya, ketika dia melakukan hubungan seksual yang sebenarnya, kalau dia tidak mendapatkan hal seperti yang ada di film bokep, dia akan kecewa. Jadi dia akan bertanya, gue normal gak ya? Gitu. Jadi yang rusak memang mentalnya jadinya. Jadi bikin insecure, dia juga jadi membandingkan pasangannya. Betul, gitu membanding-bandingkan dan fisiknya juga. Jadi area otak bagian depan fungsi eksekutifnya akan terganggu. Dan sudah ada nih penelitiannya, mereka yang menonton film bokep, film biru paling tidak seminggu sekali dalam rentang waktu 10 hingga 15 tahun, itu dia akan mengalami penurunan sensitivitas. Artinya dia ketika dia melakukan suatu aktivitas seksual, maka kepekaannya akan menurun. Jadi tidak lagi sensitif gitu loh. Nah, makanya orang yang menonton film bokep, film biru, otaknya itu terbiasa terstimulasi dengan rangsangan yang sifatnya non-organik, non-manusiawi lah, tidak manusiawi. Kenapa? Jadi hanya ada di otak. Iya, jadi kalau misalnya kita berfantasi seksual tanpa nonton film bokep, maka kita melatih otak kita untuk berkreasi, berfantasi. Itu jauh lebih baik dibandingkan kita menonton film bokep. Kalau kita nonton film bokep, maka otak kita akan terbiasa dengan rangsangan yang sifatnya non-organik, dibuat-buat gitu. Jadi kalau kita melihat kepada fase respon seksual dari Master and Johnson, jadi kan ada 4 fase tuh, fase rangsangan, fase datar, fase orgasme, dan fase resolusi. Nah, mereka yang menonton film bokep, maka mereka akan tidak melewati fase-fase ini dengan baik, akan melompat. Jadi kalau normalnya nih, ketika orang mengalami suatu sentuhan atau dia terangsang secara seksual, maka dia akan masuk ke fase rangsangan dulu. Ya, di fase rangsangan dia akan mengalami gejolak lah di tubuhnya ya. Kemudian masuk ke fase datar. Pada laki-laki itu ditandai dengan ereksi, ya. Pada perempuan vaginanya akan mengalami lubrikasi, ya. Setelah itu masuk ke fase orgasme, mencapai klimaks. Nah, setelah itu masuk ke fase resolusi. Nah, mereka yang menonton film bokep itu akan melompat. Jadi ketika mereka masuk ke fase rangsangan itu langsung ke fase orgasme. Oh,
jadi dia nggak merasakan, hey ngapain sih nonton-nonton, banyak banget loh tahapan-tahapannya ya bapak-bapak semuanya ya. Tapi oke, aku nggak mungkin bilang juga selalunya laki-laki, walaupun tapi benar nggak sih dokter, sedikit nih aku pengen menyinggung, apakah betul katanya di otaknya cowok tuh sebagian besarnya itu yang diingat adalah pokoknya hal-hal yang begitu aja yang dipikirin tuh bokep aja. Enggak juga ya. Oh enggak juga. Tapi memang ini persepsi atau keyakinan yang cukup umum di masyarakat. Kenapa? Karena laki-laki memang hormon testosteronnya lebih dominan. Ya, di mana hormon ini memang berperan penting untuk dalam hal rangsangan seksual, dalam hal libido seksual. Ya, nah perempuan pun juga punya hormon ini, tapi jumlahnya nggak banyak. Nah pada perempuan hormon testosteron fungsinya adalah untuk meningkatkan libido atau dorongan seksual. Kalau perempuan nggak punya hormon ini, perempuan jadi nggak nafsuan, nggak punya libido gitu loh. Oh, jadi tetap penting juga. Tapi kan cewek juga pastinya adalah yang suka nonton atau pengen cari-cari tahu lah. Itu juga bisa ngerusak dong dokter. Walaupun mungkin cuma ngelihat sekali atau 2 kali pun tetap akan merusak, atau jadi gini, tergantung berapa kali dia nonton gitu. Mungkin bagi mereka yang baru pertama kali melihat nonton film porno ya, akan muncul berbagai macam persepsi, berbagai macam hal lah ya. Pertama dia akan kaget, wah kok kayak gitu ya hubungan seksual ya, kayaknya kok hardcore banget nih. Nah yang kedua dia akan mendapatkan suatu kesenangan ya, dia merasa wah kok enak ya nontonnya ya, terus dia bisa merasakan orgasme juga, bisa sampai ejakulasi. Nah lama-kelamaan setelah dia selesai nonton film bokep, dia akan kembali ingat, jadi muncul keinginan untuk nonton lagi. Jadi kecanduan. Iya, dan itu udah tahapannya. Ya, pertama kecanduan. Setelah itu naik ke tahap eskalasi. Nah, pada tahap eskalasi, mereka yang sudah kecanduan film porno akan mencari adegan film porno yang lebih hardcore. Jadi udah nggak, jadi memang mungkin pada dasarnya gini ya kali dokter ya. Jadi kayak orang nggak puas nggak sih? Betul. Nah, kemudian naik ke tahap ketiga, yaitu desensitisasi. Artinya dia menjadi tidak peka lagi dengan adegan film porno, tapi dia tetap butuh nonton film porno. Oh my God. Gitu. Kenapa? Karena area di otaknya yang mengurus atau mengatur bagian tentang kepuasan itu mulai terganggu. Jadi dia nggak akan puas, kayak kecanduan. Kecanduan jadi jatuhnya. Betul. Ya. Tapi sejujurnya kalau untuk melakukan hubungan deh gitu, mungkin agak sedikit keluar menyimpang sedikit nih. Kita berapa kali sih yang bagus untuk perempuan dan laki-laki, dokter ya? Ini pertanyaan yang sangat sering ditanyakan pada saya ya. Dok, berapakah frekuensi ml yang ideal ya? Nah, sebetulnya itu tidak ada patokan atau frekuensi yang dikatakan ideal, karena semuanya tergantung dari stamina tiap-tiap orang ya, kemudian rangsangan seksual yang dialami atau diterima, dan mesti ada kesepakatan seksual consent. Jadi ingat ya, kalau kita ingin melakukan aktivitas atau hubungan seksual itu harus ada kesepakatan dulu, harus ada sexual consent. Dan ini penting ya, karena sexual consent ini definisinya adalah persetujuan mau sama mau lah. Iya, yang sifatnya afirmatif, yang dinyatakan dengan jelas ya, betul-betul tidak dalam paksaan ya, sama-sama menginginkan gitu. Jadi kalau misalnya ada orang yang melakukan hubungan seksual tanpa memenuhi sexual consent, maka itu dikategorikan sebagai pemaksaan. Misalnya nih ya, cowok-cewek ya, mereka udah sepakat nih, nanti abis dari bar kita ML ya, gitu. Kita ke hotel ya. Ke hotel ya. Nah, pas di bar mabok nih yang cewek, ya kan? Terus mereka udah ke hotel. Nah, dalam kondisi ceweknya mabok, si cowok tetap melakukan ML itu nggak boleh, karena dalam kondisi tidak sadar maka orang itu nggak bisa menyatakan kalau dia setuju. Jadi bisa gugur tuh persetujuannya. Jadi boleh dong misalkan tiba-tiba di bar gitu kan, mungkin karena awalnya oke lah kita pergi bareng, terus tadinya mungkin ya udah deh oke kita abis ini ke hotel gitu ya, tapi tiba-tiba mabuk tuh si cewek ini sebenarnya dia nggak mau tapi dipaksa sama itu pemaksaan. Itu tetap akan pemaksaan itu artinya tidak memenuhi sexual consent. Itu resikonya pidana bisa. Oh gitu? Iya.
Pemaksaan itu. Ingat ya. Ada pidananya tuh judulnya. Jadi sexual consent itu mesti dinyatakan dengan pernyataan afirmatif, jelas ya. Kemudian dinyatakan dengan respon antusiasme. Dan kalau dia diam, bukan berarti mengiyakan. Gitu. Kalau dia dalam kondisi nggak sadar itu bukan berarti dia nggak boleh tuh. Dia nggak bisa menyatakan sexual consent. Gitu. Jadi harus betul-betul sadar menyatakan iya. Dan betul-betul harus antusias. Jadi betul-betul dia memang pengen. Gitu. Jangan sampai enggak. Iya. Tapi dokter nih, aku kayak kita balik lagi nih ke kasusnya Marcel tadi gitu ya. Kan karena dia mungkin sudah suka nih ngelihat si Dea, jadi akhirnya dia belilah. Atau mungkin di luar sana juga sama gitu ya, untuk para pecandu film bokep lah istilahnya, ataupun gambar-gambar porno gitu. Akhirnya kan tadi dokter bilang bahwa ujungnya dia bisa aja jadi nggak puas sama pasangannya. Karena kan mungkin dia jadi membandingkan. Benar nggak sih dokter? Betul. Jadi kayak kok gini ya pasangan aku ya, kayaknya digambar seolah-olah semua itu indah dan bagus gitu. Tapi kok kenyataannya nggak sama. Nah kalau udah terjadi seperti ini dokter, pasangannya harus melakukan apa? Karena aku ngomong sebagai perempuan gitu, dan pasti juga banyak perempuan-perempuan di dunia ini yang akhirnya yang dokter bilang, sebelum suaminya yang jadi membandingkan, dia udah insecure sendiri. Nah itu gimana? Atau juga mungkin ada jangan-jangan suami, karena emang ada dokternya cerita dari teman aku, sebut saja namanya Bunga. Jadi kayak si suaminya memang harus nonton dulu supaya bisa main gitu loh dokter. Nah itu gimana kalau udah terlanjur seperti itu, kan kasihan banget. Itu nggak sehat ya. Itu jelas gak sehat ya. Jadi si cowoknya harus nonton bokep dulu supaya bisa on. Itu gak sehat. Jadi artinya dia itu udah terbiasa. Dokter lagi ngomong gini, ada kesentil yang nonton. Artinya dia itu udah terbiasa dengan rangsangan yang sifatnya non-organik, tidak manusiawi. Gitu. Dan itu dampaknya adalah dia akan mengalami gangguan fungsi seksual. Contohnya, dia akan mengalami disfungsi ereksi, akan mengalami ejakulasi dini, gitu loh. Karena dia otaknya itu terbiasa dengan rangsangan yang sifatnya tidak manusiawi, rangsangan buatan dari bokep. Jadi otaknya itu nggak kreatif lah, gitu loh. Jadi fantasi seksualnya itu jadinya nggak berkembang. Nah jadi berarti kalau kayak gitu harus berobat dong dokter? Harus. Kalau udah kecanduan itu, wah itu pengobatannya memang betul-betul ya harus ke psikiater ya, ke psikolog. Karena mereka yang kecanduan film bokep itu biasanya juga diikuti dengan gangguan psikis lainnya. Jadi nonton bokep, kecanduan bokep itu bisa membuat seseorang mengalami kecemasan, kemudian bisa mengalami stres, bahkan depresi gitu. Karena mungkin dia nonton film bokep ya, dia tahu itu salah, itu dosa, tapi tetap pengen. Karena otaknya ini udah terbiasa. Udah kayak nagih kan? Ya kan? Aduh aku pengen lihat yang lain yang lebih seru. Betul. Apalagi tadi kan dokter bilang bahwa ternyata bokepnya ada level-levelnya. Bahkan mungkin ada yang suka nonton harus disakiti dulu. Ada kan dokter apa sih namanya? BDSM ya. Iya, yang kayak pokoknya dia nyakitin dulu baru bisa tuh, ya kan? Nah itu juga tuh. Jadi ini memang kalau adegan film porno ya yang hardcore itu kan kadang ada adegan yang apa ya? Sifatnya kayak keras lah ya, kayak tadi BDSM ya. Cuma bagi mereka yang nggak ngerti BDSM, itu hati-hati. Gini, BDSM itu kan singkatan dari bondage discipline, ya, dominan submissive, sadomasochism. Artinya ada mereka yang melakukan perilaku seksual di mana ada pihak yang mendapatkan kepuasan dengan menyakiti lawan mainnya, dan ada orang yang terpuaskan dengan disakiti oleh lawan mainnya. Ada, dokter. Iya, jadi kalau dominan itu dia terpuaskan dengan menyakiti lawan mainnya, tapi yang submisif dia terpuaskan kalau disakiti. Nah, artinya praktek BDSM ini ya bisa dikategorikan sebagai bukan perilaku yang menyimpang kalau orang yang dominan memang ketemu dengan orang yang submisif. Oh, jadi sepakat gitu. Please, ayo coba cari tahu diri kita sendiri dulu gitu ya. Kita tuh sebenarnya apa dan itu kan sebenarnya bukan
salah apa enggak sih dokter? Nah. Kalau emang itu penyakit dari diri dia ya, dalam arti kata memang entah kita nggak tahu masa lalunya, kan ini akan panjang kalau kita ngomongin ini bisa berbab-bab lamanya panjang gitu sih, kan, panjang memang. Karena gini, yang dikatakan menyimpang atau yang kita lihat itu sebagai suatu hal yang salah, kalau kita melihatnya berdiri masing-masing, dominan, submisif. Artinya dominan ketemu dengan orang yang memang dia nggak pengen disakiti, jadi dia ketemu dengan orang yang normal lah ya gitu. Atau si submisif ketemu dengan orang normal. Jadi nggak ketemu tuh. Nah itu yang dikatakan sebagai kekerasan. Gitu. Okay. Tapi kalau yang si dominan ketemu dengan submisif dan mereka betul-betul mendapatkan kepuasan dengan menyakiti atau disakiti ya, maka itu bukan lagi suatu perilaku yang dikatakan tidak normal. Karena mereka sepakat ya. Jadi gini ya, mereka yang menganut paham BDSM, justru mereka yang lebih banyak, lebih menghormati pasangannya. Karena sebelum mereka melakukan praktek BDSM, mereka bikin kesepakatan dulu. Kira-kira ini kita mau ngapain nih? Kita mau sampai level apa nih? Disakitinya atau menyakitinya. Mungkin jadi sama kayak film 50 Shades of Grey ya. Exactly, jadi ternyata ceweknya juga menerima, cowoknya memang begitu gitu. Nah. Atau mungkin sebaliknya juga ada kali. Tapi sedikit nih, kalau tadi kan kita ngomonginnya cowok aja nih gitu ya dokter ya. Aku belok lagi ke cewek sedikit. Cewek itu sebenarnya juga butuh masturbasi nggak sih dok? Wah, jadi gini ya, masturbasi itu sebetulnya aktivitas seksual yang wajar dilakukan oleh laki-laki, perempuan, remaja, dewasa muda, hingga yang sudah menikah sekalipun. Kenapa? Karena ini merupakan aktivitas seksual yang memang terjadi karena adanya rangsangan seksual. Baik itu berupa fantasi, berupa pandangan, sentuhan, atau sebagainya. Dan sebetulnya masturbasi adalah aktivitas seksual teraman ya kalau dilakukan sendiri, karena bisa membuat kita terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Misalnya terhindar dari infeksi menular seksual atau terhindar dari kehamilan yang tidak diinginkan. Namun mesti diingat nih, sebaiknya masturbasi tidak dilakukan oleh remaja. Hey, adek, cinta tak selamanya indah, adek. Kenapa? Karena gini, remaja itu area otak bagian depannya itu belum berkembang sempurna. Karena manusia itu akan mencapai kematangan untuk area otak bagian depan itu di usia 21 tahun. 21 baru. Ya. Makanya undang-undang pernikahan revisi itu, menikah di usia minimal segitu kan. 21 betul. Nah, remaja itu karena otak depannya belum berkembang sempurna, maka kalau remaja melakukan masturbasi hingga kecanduan itu bahaya, ya. Karena remaja itu karena otak depannya itu belum berfungsi dengan baik, dia nggak bisa membedakan, nggak bisa mengendalikan antara hasrat seksual dan kebutuhan. Tapi kalau memang ingin melakukan masturbasi, ya sebaiknya dilakukan sebagai option terakhir. Option terakhir kalau udah nggak kuat banget nih, mau gimana lagi dong? Karena gitu untuk remaja tenang aja. Kalau memang betul-betul terangsang secara seksual, ya nantinya akan tersalurkan dengan mimpi erotis kok, bebasah. Oke, tapi kan gak selalunya orang bisa mimpi basah, dokter. Pasti juga ada yang nanya gini. Oke, dokter, kita kan pengen menghindari yang tadi itu semua ya, kayak misalkan entah kehamilan yang tidak diinginkan di luar nikah atau mungkin infeksi menularkan penyakit seksual. Nah, tapi kan mereka akan balikin lagi. How? Misalkan gak punya pasangan, berarti remaja ya, remaja belum nih nikah misalkan, dong, kan? belum nikah gitu ya. Kalau ngomongin udah nikah mah, ya terserah ya sama pasangannya, bebas deh mau ngapain. Nah, tapi ketika yang belum menikah, nggak usah remaja deh dokter, mungkin kan banyak juga yang lagi kerja, lagi hektik, dia nggak punya pasangan, lagi nggak ada waktu, tapi kan tetap dia harus disalurkan. Nah, gimana nih dokter? Berarti kan pilihannya ujung-ujungnya aku harus nonton film biru lagi. Jangan, jangan ya. Jadi gini, gini, kalau memang kita tujuannya ingin terhindar masturbasi ya, kita lakukan aktivitas yang sifatnya menguras energi lah, seperti itu. Bagi remaja atau bagi siapapun itu ya. Nah, namun gini, saya ingin menggarisbawahi ya, bahwa masturbasi itu memang sehat, tapi dilakukan sebagai cara kita melakukan sex exploration.
Jadi masturbasi dilakukan sebagai cara kita untuk melakukan eksplorasi terhadap seksualitas diri kita sendiri. Berarti kita mengenal diri kita sendiri. Exactly, dengan masturbasi. Makanya kenapa perempuan lebih mudah mendapatkan atau mencapai orgasme dengan masturbasi, karena perempuan bisa mengarahkan rangsangannya ke titik G-spotnya. Ya, kan cukup banyak nih perempuan yang mengeluh sulit untuk mendapatkan orgasme ketika melakukan hubungan seksual dengan pasangannya. Iya. Kenapa? Karena mungkin foreplaynya terlalu cepat, ya, atau posisi ML-nya nggak nyaman, atau yang laki-lakinya terlalu cepat ejakulasi sehingga perempuannya belum mencapai orgasme. Tapi ketika perempuan melakukan masturbasi, perempuan bisa dapat orgasme karena dia bisa mengarahkan sendiri jarinya tersebut ke G-spotnya, gitu loh. Makanya lakukan masturbasi sebagai cara kita untuk melakukan sex exploration. Jadi kita mempelajari detail tubuh kita, manakah area pada tubuh kita yang bisa membuat kita terangsang dan bagaimana kita mengendalikannya. Supaya ketika kita melakukan hubungan seksual yang sesungguhnya, kita bisa terapkan itu. Tuh jadinya. Jadi benar juga sih dokter ya, berarti kita harus tahu anatomi tubuh kita, kita harus tahu mana yang kita sukai, mana yang kayaknya kalau dipegang, aku sudah merinding disco walaupun dengan diriku sendiri, dan pastinya mencintai diriku sendiri, buat ternyata diriku bisa membuat aku puas dengan diriku sendiri. Nah, jadi terapkan gitu ya, itu tanpa harus nonton mungkin video bokep atau tanpa harus melihat foto-foto gitu, dan kan mungkin kalau cowok juga lebih mudah ya. Dan juga ketika masturbasi jangan sambil ngebokep. Ya. Nah, jangan. Karena itu percuma, karena kalian hanya akan mendapatkan rangsangan yang tadi yang sifatnya tidak manusiawi. Benar, tidak nyata, udah nggak nyata, merusak otak, iya karena kan? gampang banget kan, tinggal buka laptop, buka bokep, buka celana, kan itu nggak ada usaha. Benar, ya kan? benar. Jadi itu jangan pada ketawa itu nggak ada usaha gitu loh. Lama-lama otak kita jadinya nggak kreatif gitu loh. Nggak kreatif ya, dan akhirnya ketika kita mendapatkan sentuhan yang nyata dan sebenarnya, kita jadi kayak ngerasa, udah mendingan aku nonton yang rambutnya blonde, ya kan? Dibanding padahal mungkin yang rambutnya hitam tuh lebih menawan gitu. Betul ya dokter ya. Jadi intinya sih kalau menurut saya, kalau aku ambil garis bawah dari yang dokter Haikal tadi bilang adalah, sebisa mungkin kita yang mempelajari anatomi tubuh kita, kita pelajari juga mungkin untuk yang punya pasangan, coba dieksplor lagi pasangan. Satu orang itu tuh bisa banget dieksplor loh, dan mungkin komunikasi ya. Iya nggak sih dokter? Kadang-kadang kan kalau kata orang tua zaman dulu, kalau jadi istri tuh harus bisa juga jadi pemuas suami gitu, alias tuh harus bisa juga jadi perempuan nakalnya lah. Tapi kan banyak cewek gitu ya dokter, jadi agak sedikit juga nih tips gitu kali ya dok, gimana caranya cewek-cewek kan suka malu sama suaminya dokter. Akhirnya lah suaminya bilang, iya nih aku tuh nonton bokep atau aku tuh lihat-lihat foto-foto sure itu karena istri aku tuh nggak mau gitu loh untuk itu gimana dokter? Kalau aku malu soalnya, padahal sama suami sendiri. Nah ini saya ingin menyampaikan ya, sekaligus mungkin ini semacam kalimat pemungkas ya. Iya pemungkas. Jadi gini, kita kan sudah berada dalam tingkatan kesetaraan, laki-laki perempuan. Di bidang pekerjaan sudah mulai setara tuh, di bidang politik sudah mulai setara. Nah tapi saya melihat di bidang ranjang itu belum setara. Karena kita masih memegang sistem sosial patriarki, di mana laki-laki itu yang pegang kendali, yang punya kuasa. Makanya dalam urusan seks itu perempuan masih dianggap sebagai objek, bukan sebagai subjek. Ya, makanya menyesal sekali perempuan itu. Makanya kalau si suami tidak mendapatkan kepuasan, yang disalahkan perempuannya. Iya. Padahal banyak perempuan yang sudah menikah bertahun-tahun, sudah sering melakukan hubungan seksual, tapi nggak pernah atau jarang merasakan orgasme atau kenikmatan, dan tetap itu yang disalahkan perempuannya. Ya, padahal banyak kesalahan itu disebabkan karena pihak laki-lakinya. Laki-lakinya nggak ngerti mengenai tahapan melakukan
hubungan seksual, mesti ada foreplay mesti lebih lama supaya perempuan bisa terangsang ya. Kemudian juga posisi bercinta juga paling menentukan. Laki-laki nggak tahu di mana tuh letak G-spot perempuan. Jadi ya? kita makanya ulang lagi kalau kata Dr. Haikal tadi, kenali diri kita sendiri juga. Jadi kita bisa ngomong ke suami kita gitu kan. Coba deh kamu juga puasin aku. Pokoknya semua komunikasi ya dokter, supaya nggak ada kayak gitu-gitu tadi. Makanya perempuan dan laki-laki itu harus setara dalam urusan ranjang. Kenapa? Karena yang namanya kepuasan seksual itu milik bersama. Milik laki-laki dan perempuan. Kenapa? Betul. Karena mereka yang melakukannya bersama. Kan yang namanya hubungan seksual itu melibatkan dua pihak kan. Bukan cuma salah satu doang. Iya, jadi ya keduanya harus sama-sama mendapatkan kepuasan, bukan hanya milik laki-laki doang. Jadi perempuan harus bisa menjadi subjek, ya, harus bisa bilang ke suaminya kalau selama ini nggak pernah puas, nggak pernah mendapatkan kenikmatan. Karena kebanyakan itu salahnya di laki-lakinya. Foreplay-nya tidak lama, foreplay-nya tidak optimal, kemudian si perempuan belum basah tiba-tiba main penetrasi aja. Iya, kan nggak tahu rasanya kan jadi terus perempuannya ereksi kan. si laki-lakinya tidak pas optimal atau cepat keluarnya, sementara perempuannya belum mencapai puncak gitu kan. Iya, betul. Tapi kalau untuk frekuensi keluarnya ya, itu bagusnya emang harus berapa hari sekali sih dokter biar sama-sama puas kali gitu atau gimana tuh dokter? Jadi kalau kita membahas tentang frekuensi keluar ejakulasi ya pada laki-laki itu sebetulnya kembali kepada stamina laki-lakinya ya. Dan memang ada nih penelitian ya dalam skup yang ya belum begitu besar ya. Jadi mana penelitian ini membuktikan bahwa laki-laki yang ejakulasinya sampai dengan 21 kali dalam sebulan bisa menurunkan resiko kanker prostat sebanyak 30%. Menurunkan resiko. Iya, Jadi menurunkan. harus 21 kali. Berarti ya selang-seling ya dokter ya, hampir every day dong dalam 30 hari, 21 hanya 9 hari kalian boleh istirahat kalau pengen terhindar dari kanker prostat. Dan untuk mencapai ejakulasi sebanyak itu kan tentunya nggak mungkin semuanya dilakukan dengan melakukan hubungan seksual kan, karena bisa saja pasangannya lagi nggak pengen, jangan dipaksa kan. Capek, ingat harus saling-saling loh, mau. Nah makanya sebagiannya dapat dilakukan dengan masturbasi. Oke, jadi aman gitu ya. Satu lagi dokter terakhir, ini juga pasti banyak yang ini. Kadang-kadang kan kalau misalkan suaminya lagi mau gitu ya, tapi istrinya lagi nggak bisa, lagi kedatangan tamu yang lain. Apakah boleh sih dokter supaya gimana sih dokter nih? Kayak mana nih aku juga? Ini sebenarnya konten dewasa, oke nggak apa-apa kan kontennya dewasa juga kode ya nggak sih? Sebetulnya ketika perempuan haid itu memang sebaiknya tidak dipenetrasi ya, karena memang darah haid kan kotor ya, juga bisa meningkatkan resiko infeksi juga pada laki-laki juga. Meskipun pakai kondom juga sebetulnya kondom juga tidak sepenuhnya melindungi gitu, tergantung dari bagaimana penggunaannya, penyimpanannya. Jadi ya kalau menurut saya kalau lagi datang bulan ya lakukan aktivitas seksual selain penetrasi. Gitu. Tapi kalau cewek kalau lagi haid juga nggak boleh masturbasi kan dok? Atau boleh? Sebetulnya ya nggak ada yang ngelarang sih ya. Ya terserah sih ya, itu pilihan sendiri sih ya. Dari sisi kesehatan takutnya kan kotor, tetap karena kan itu darah kotor ya, takutnya infeksi juga. Gitu. Oke, kalau gitu baik. Ya intinya sih dari Dr. Haikal tadi ya, kalau ingin masturbasi please nggak usah di nonton bokep, nggak usah tuh yang namanya lihat-lihat foto gitu ya. Mendingan kita mengeksplorasi diri kita gitu ya kan, sahabat kode kan. Jadi kita juga lebih enak gitu dan juga lebih nyata, lebih real gitu loh. Bermainlah dengan dirimu sendiri. Dr. Haikal terima kasih ya. Sama-sama. Dan juga sahabat kode ya. Kode-kode yang lain, konten-konten yang lain juga masih akan kita bahas. Pastinya seru banget kalau misalkan mengenai konten yang dewasa gitu. Tapi kita akan bahas dengan cara yang santai, dengan cara yang tidak menjudge dan pastinya menambah banyak ilmu. Jangan lupa di subscribe ya, di like, comment, share ya. Kita akan ketemu lagi di kode berikutnya alias konten dewasa. Dah.